واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيان منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Anang Kosasi. Guys, di video kali ini hari kedua di rumah atau pulang dari pondok ke rumah. Jadi hari kedua di rumah kayak gini lah kegiatan santri kalau udah pulang atau udah dari pondok. Jadi di video kali ini gue mau berbagi atau cerita atau sharing-sharing tentang masalah santri sih sebenarnya. Jadi gimana? Jadi kebingungan santri pas pulang dari pondok itu gimana sih? Ya, kayak gini. Dia kan bingung ya. Jadi kita cita-cita tuh sering-sering aja guys. Jadi bingung dia mau kerja apa. Terus mau kegiatan apa. Kadang-kadang santri itu kalau udah pulang dari pondok mau gabung sama teman juga malu. Sebenarnya enggak sih? Menurut saya sih, pengalaman saya. Terus kan kita butuh bukan healing sih, apa sih, kayak jajan, mau minta sama orang tua malu. Tapi kalau di pondok kan biasanya kiriman sih, jadi kita nggak malu pasti kan dikirimi. Tapi kalau di rumah enggak guys, gitu. Jadi itu kebingungan santri itu di situ, kebingungan santri kalau sudah pulang dari pondok. Cuman menurut saya jangan terlalu bingung sih. Makanya sekalian nih santri yang masih jadi santri, asik insya Allah dan alhamdulillah asik dan selalu dijaga hidayah ya, oke, supaya jadi santri terus. Ini saya pulang bukan karena keluar dari pondok sih guys, karena emang ada kemauan dari hati saya ingin pulang, ada tujuan juga yang mau dituju. Asik, siapa tuh sih yang mau dituju? Jadi pulang dulu sementara buat ya ini aja, buat ada kemauan dari hati, asik, dari hati ya, ada yang mau, ada keinginan. Cuman di sini saya cerita bagaimana sih kebingungan santri ketika di rumah dan ketika pulang dari pondok gitu guys. Oke. Kita langsung kegiatan hari kedua di rumah ibu saya, bukan rumah saya karena saya belum punya rumah. Di rumah ibu saya ini ngapain aja gitu ya selain ya mengajar kayak gini. Serius ya? Apa bukan serius ya? Pokoknya sumpah banget boring banget kalau emang kita tujuan di rumah ngapain Quran, maksudnya tanda kutip ngapain Quran. Ya emang gimana ya, santri itu emang harus ngaji gitu ya. Kalau emang nggak ngaji ngapain lagi, tidur kan ada bosannya sama aja gitu ya. Tidur juga nggak ada capeknya, ngapain kita kalau udah tidur ya. Makanya saya saranin buat kalian yang masih di pondok untuk tidak leha-leha di pondoknya, biasakan ngedres kayak. Kalau ngedres sih saya mungkin nggak bakal biasa kalau ngedres Quran. Maksudnya biasakan kayak hal kecil lah, kayak piket gitu. Makanya nih sekarang kegiatan saya nih sekarang mau rapi-rapi rumah atau nyapu, ngepel, karena emang udah kebiasaan di pondoknya aja. Sombong. Enggak, bukan sombong. Jadi ntar kita di rumah kebiasaan gitu ya, ngelihat yang kotor kita bersihin. Itu kan lumayan ngabisin waktu kita gitu, Terus kalau udah beres itu kemana lagi ya, paling nyekel Quran lagi. Asik, sombong banget ya. Ya, gitu, karena kegiatan santri itu kayak gitu doang gitu guys. Kalau mau kerja apa gitu. Dan ini udah kerja sih. Saat itu kalau udah pulang dari pondok jangan kerja. Kalau mau langsung nikah gitu ya. Kalau yang kerja ngajarin anak-anak gitu, untuk ngaji ya sedikit walaupun alif-alifan nggak apa-apa. Oke guys, jadi saya mau ngasih tahu kalian nih sekarang kegiatan di rumah ngapain aja. Cek dong. Jadi sekedar liatin kamar kecil sama aja. Jadi kamar ini kayak enggak sebetul besar kayak kamar kobong. Jadi enggak kaget juga kalau punya kamar kayak gini. Emang bukan kamar saya, di kamar ibu. Maksudnya Masya Allah emang ibu ya, emak sih kalau di sini. Jadi ibu saya ini apa ya, enggak, maksudnya bukan orang yang punya, cuman beliau itu kalau misahin anak-anaknya, maksudnya buat rumah itu Pak. Kan saya 4 bersaudara, 3 cewek, laki-laki 1 saya. Jadi saya itu lamun cak Sunda nama pangis bungsu guys. Ini keadaan rumah saya kecil. Cuman bedanya dan enaknya ini sudah misah sama anak-anak yang sudah nikah, yang 3 perempuan itu. Jadi
arafnya itu sama ibu saya itu udah bukan dikasih rumah sih, tanah yang dikasih, rumahnya dia yang bangun. Ada satu cewek yang dikasih rumah sama ibu saya, itu rumah asli di sana, rumah asli ibu saya itu pertama. Jadi itu kasih kemarin nikah, dia dikasih ke dia sama suaminya, enak banget ya dia. Jadi sekarang saya tinggal sama ibu dan sama bapak saja di sini, makanya nggak terlalu besar gitu rumahnya sih. Jadi lumayan tapi nyaman karena emang udah dikobongnya kecil gitu kamarnya, jadi nggak kaget ya, seperti inilah. Kecil tapi lengkap guys, lengkapnya maksudnya lengkap di sini. Biasanya ada gitu, terus kayak gini ada gitu buat masak, dan ada yang buat tungku atau tungku tradisional ada gitu. Kamar mandi walaupun kecil ada, ya lumayan lah guys. Jadi sekarang kegiatan saya mau beres-beres rumah. Yuk. Oke guys, pertama kita ngelapin ini dulu nih ubah. Jadi acak-acakan banget berantakan. Emang kayak gini sih. Ibu kan ini sepi. Bapak ke sawah, ibu ke SMP dagang gitu. Jadi ibu saya itu usahanya dagang gitu. Dan bapak ke sawah. Walaupun banyak sawah sedikit-sedikit gitu ya. Terus kita ngepel, pokoknya beres-beres rumah udah. Tadi nyapu halaman saya dari pagi-pagi banget, bukan malam biasa. Kalau ini nih kebiasaan nanti kalau bangun siang ya, tadi di rumah juga bangun siang gitu guys, makanya itu jangan dibiasain di pondok itu. Sebenarnya itu nggak baik. Jadi kalau sekarang nih menurut saya sih ya, jadi kebiasaan kalian di pondok pasti bakal jadi kebiasaan kalian di rumah. Makanya jangan dibiasain jorok di pondok, jangan dibiasain sebul. Termasuk saya gitu guys. Kalau gini ngapain coba, bingung kan? Kalau udah kayak gini beres rumah ngapain lagi coba, bingung gitu. Santri itu bingungnya kayak gitu. Makanya bingungnya santri itu kalau udah pulang dari pondok ngapain aja sih gitu. Tapi kalau udah punya istri sih nggak bingung. Canda guys. Jadi itulah kebingungan santri di rumah itu begitu maksud saya. Semoga kalian yang lagi di pondok untuk tidak berleha-leha dalam menuntut ilmu gitu ya. Jadi sekarang paling tinggal kita pegang Quran lagi. Terus kalau emang udah diajarin ngewirid, ya ngewirid, abisin waktu kalian buat ngewirid, karena emang santri itu kerjanya kayak gitu ya. Jadi yakinkan di hati kalian dengan ngewirid, rezeki itu akan datang. Karena ada doa di doa itu sebelum ngaji biasanya sih, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya simpulkan bahwa emang kepahaman dalam agama itu adalah rezeki dari Allah juga, masya Allah, yang luar biasa. Rabbi zidni ilman warzuqni, itu warzuqni fahman. Maka rizqani ini sun fahman, kepahaman itu sih dalam agama gitu guys ya, dalam emang mengupas Al-Quran nih ininya, utamanya dalam mengupas Al-Quran sama hadis, umumnya ya kitab-kitab ulama gitu ya. Itu makanya jadi paham itu ada rezeki juga dari Tuhan. Terus setelah itu baru kayak masuk ke innallaha taqulu birizkihi litalabil ilmi insyaallah. Sekarang ini lagi godaannya gede banget sih di saya ini, godaannya baik gede banget. Pertama ya emang karena emang udah dewasa pasti ingin ke depannya gimana gitu, mikir dia ya. Ini ya mau ngapal juga sebul kalau dewasanya, makanya buat si kalian nih yang santri masih umurnya di bawah ini untuk semangat terus lah ngapal, jangan sebul gitu guys. Oke, mungkin sampai di sini saja vlog saya. Ntar kita nge-vlog lagi ke depannya, karena emang lumayan mau lama di rumah nih, jadi kita nge-vlog aja pokoknya. Lumayan kan ya, buat ngisi konten aja lah. Kita healing daerah Baros, ada apa aja sih wisatanya gitu ya, ngapain aja ntar saya di sini guys. Oke, mungkin sampai di sini saja vlog saya, dan semoga bermanfaat buat kalian yang baru datang untuk saling support biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.